Semarang berbicara, kita mendengar cerita mereka, inspirasi kita. Kali ini Speak Up Semarang menghadirkan narasumber istimewa, Nabila Gaidazia, seorang host, curator dan copywriting expert yang telah berkiprah di dunia kepenulisan profesional. Dengan pengalaman menulis untuk berbagai tokoh dan brand, beliau akan berbagi wawasan, tips, serta strategi menulis yang powerful dan berpengaruh. Sebuah kesempatan berharga untuk belajar langsung dari praktisi yang ahli di bidangnya. Yuk kita spill video lengkapnya. Selamat datang di program Speak Up Semarang bersama Media Muhammadiyah Genuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Speak Up Semarang. Thank you buat tim Speak Up Semarang yang sudah mengundang aku di sini untuk berbagi sedikit cerita dan hikmah. So, dengarkan ya. Menurut informasi yang kami dapat, Anda seorang penulis yang expert di berbagai channel media. Mungkin bisa minta tolong dijelaskan agar publik lebih mengenal dalam tentang Anda. Namaku Nabila, profesiku sekarang adalah penulis yang kerja dari mana saja. So, aku sudah menulis di berbagai channel, yakni sosial media, buku, kemudian website, dan juga saya memberikan konsultasi penulisan untuk beberapa klien saya, seperti pejabat, kemudian para eksekutif. Jadi background saya sebelumnya sebenarnya bukan dari dunia kepenulisan, background saya sebenarnya dari statistik, tapi saya merasa harus menjalani panggilan hati saya yang suka menulis, dan inilah saya sekarang, saya bisa hidup dari menulis. Mungkin kejuaraan atau event apa saja yang sudah Anda ikuti dan prestasi apa yang sudah Anda raih selama ini? Pencapaian terbesar saya ketika menulis adalah saya memenangkan lomba blog yang hadiahnya adalah pergi ke Amerika Serikat selama 2 minggu gratis. Dan itu merupakan titik balik hidup saya yang membuat saya semakin yakin bahwa dari menulis kita pun bisa hidup, berkarya, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Kalau sekarang ini apakah aktivitas Anda sehari-harinya? Kalau kesibukan sehari-hari sekarang, saya masih menulis di blog saya pribadi, kemudian saya juga menulis untuk klien saya, menulis di website, kemudian saya juga menghandle sebuah komunitas ibu-ibu yang berprofesi atau beraspirasi untuk menjadi content creator. Jadi itulah kesibukan saya sekarang, dan juga saya sedang ingin membangun klub menulis saya sendiri bersama teman-teman yang sevisi. Terima kasih. Dengan prestasi yang Anda dapat, tentu saja sudah membanggakan keluarga tentunya. Siapakah orang yang paling berjasa buat diri Anda selama ini? Tentu yang paling berjasa adalah ibu saya ya, karena beliau selalu menginspirasi saya untuk terus berjuang di luar batas kemampuan saya gitu. Terus yang kedua adalah suami saya. Suami saya sangat ridho saya untuk menulis dibandingkan profesi lain, karena dia tahu bahwa hobi saya adalah menulis, dan dia yakin bahwa dari menulis saya bisa melebarkan sayap saya, dan akhirnya saya bisa mencapai di titik ini. Selanjutnya, pesan dari Anda buat tim Speak Up Semarang dan generasi anak muda sekarang ini. Oke, pesan saya untuk tim Speak Up Semarang agar terus konsisten membuahkan konten-konten yang membuka atau memunculkan cerita-cerita yang tersembunyi gitu dari berbagai tokoh gitu, untuk menginspirasi generasi muda gitu ya. Dan jangan lelah ataupun patah semangat untuk terus berbuat kebaikan, karena itu untuk amal jariah bersama ke depan. Bagaimana pandangan Anda sendiri terhadap organisasi Muhammadiyah? Pendapat saya tentang organisasi Muhammadiyah itu ya, saya kan kebetulan merupakan bagian kader dari PCNA di cabang ranting tempat saya ya, di Kecamatan Karangkobar.
Jadi saya melihat kontribusi Muhammadiyah itu sungguh luar biasa ya. Pertama untuk pendidikan, kita lihat banyak sekali universitas-universitas yang sudah berdiri, bahkan dari sekolah SD, TK, bahkan sampai SMA gitu ya, yang sudah melahirkan banyak talenta-talenta luar biasa. Dan kemudian juga dari sisi kesehatan banyak juga rumah sakit Muhammadiyah yang kualitasnya pun tidak kalah dengan rumah sakit swasta lainnya. Kemudian solidaritas ya antara satu organisasi dengan organisasi lainnya itu saling solid, saling kita merancang program bersama untuk kebaikan umat gitu. Yang terakhir, pesan dari Anda untuk anak muda yang ingin menjadi penulis yang expert seperti diri Anda. Oke, buat teman-teman di sini yang pengen jadi penulis, jangan berkecil hati karena penulis itu adalah sebuah profesi yang merupakan high income skills ya. Karena bagi saya keahlian menulis ini walaupun ada AI, kita masih punya nilai tambah, yakni kita punya kemampuan bercerita atau storytelling lewat tulisan. Itu adalah hal yang ibaratnya bagi AI susah untuk ditiru. Jadi jangan menyerah untuk menjadi penulis, terus tulis apapun yang ingin teman-teman tulis, baik itu di blog, sosial media, terus tulis dan kemudian gabung komunitas dan bangun portofolio hingga personal branding, hingga nanti klien impian kalian atau project-project impian kalian akan mendatangi kalian. And only these people do not faze me, enjoying every moment.